Kejaksaan Agung mencatat sejumlah modus kotor terjadi di lingkungan badan usaha milik negara, mulai dari kasus suap, jual beli jabatan, penyalahgunaan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Dapatkah penegak hukum memberantas modus-modus tersebut? Kami hadirkan cuplikan tayangan program Realitas untuk segmen Morning News Spotlight berikut ini. Wanita emas alias Hasnaini akhirnya kehabisan kata-kata sebab majelis hakim menolak nota pembelaannya. Bos PT Misi Mulia Metrikal ini diseret ke kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran terlibat kasus korupsi PT Waskita Beton Precast Tbk tahun 2016-2020. Hasnaini bersama-sama dengan 7 orang lainnya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian negara 2,5 triliun rupiah. Hasrat Hasnaini untuk dipindahkan statusnya menjadi tahanan kota pupus sudah. Permintaan bos PT Misi Mulia Metrikal ini ditolak oleh majelis hakim yang menyidangkan kasusnya. Digunakan untuk proyek apa Bu sebenarnya 16 menit? Uangnya bukan saya yang ngambil, jadi orang saya yang memalsukan tanda tangan saya semua, jadi saya tidak korupsi. Jadi Ibu nggak tahu sama sekali Bu? Tidak tahu sama sekali karena itu bukan saya yang tanda tangan. Inisiatif siapa Bu untuk proyeknya? Itu inisiatif orang saya, direktur saya namanya Firdaus yang tanda tangan. Namun Hasnaini, si wanita emas, menampik semua dakwaan jaksa penuntut. Uang 16 miliar rupiah yang mengalir dari PT Waskita Beton ke perusahaannya disebut urusan utang piutang. Kami anggap bahwa apa yang dilakukan terdakwa ini itu adalah perbuatan perdata utang piutang antara PT dengan PT. PT dengan PT. Nanti kita buktikan di persidangan. Uang 16 miliar itu ada atau tidak ada? Sudah dikembalikan. Jadi benar ada transaksi itu ya? Namun lancung, grup usaha Waskita Karya ini diduga justru bermain proyek fiktif hingga merugikan negara 2,5 triliun rupiah. Dapat kami sampaikan perkembangan penanganannya sebagai berikut. Kasus posisi bahwa PT Waskita Beton Precast ini sudah TBK juga pada tahun 2016-2020 telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan pengadaan fiktif. Ini fiktif teman-teman. Pengadaan barang tidak dapat dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan, beberapa pengadaan tidak dapat ditindaklanjuti. Artinya mangkrak. Untuk menutupi itu, PT Waskita Beton Precast melakukan pengadaan fiktif dengan meminjam bendera beberapa perusahaan dengan yang pertama adalah membuat surat pemesanan material fiktif maksud saya. Yang kedua adalah meminjam bendera vendor atau supplier. 27 April 2023 lalu, Direktur Utama PT Waskita Karya periode 2020-2023, Destiawan Suwarjono, akhirnya dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Agung. Orang nomor 1 di BUMN Waskita Karya ini diduga terlibat pembobolan supply chain financing PT Waskita Karya sebesar 2,5 triliun rupiah di sejumlah bank nasional. Diduga, Destiawan telah memberikan komando pencairan pembayaran ke sejumlah vendor berbekal dokumen-dokumen palsu. Jadi awal mulanya ini kan ada penyertaan modal negara ke BUMN Waskita Karya. Ya. Waskita Karya ini memberikan bantuan kepada anak perusahaan, yaitu Waskita Beton Precast. Nah, tentu semua berkesinambungan. Siapa yang harus memberikan persetujuan, ya. Siapa yang harus mengeluarkan uang, siapa yang harus punya kewenangan dalam mengeksekusi satu kegiatan. Ini ada keterkaitan satu sama lain. Sehingga perkara ini, ya tadi saya jelaskan bahwa 14
tersangka ini adalah satu kesatuan dari perkara yang Prikes baik dan Waskita Karya seperti itu. Jadi bisa dibilang sebagai pengembangan kasusnya Pak ada. Iya, semuanya punya tanggung jawab masing-masing gitu. Kenapa sampai Waskita juga kena, ya kan Prikes juga kena, karena pengeluaran uang itu pasti ada persetujuan dari Waskita, karena mereka yang memberikan dana penambahan modal dari Waskita kepada Prikes yang awalnya adalah penanaman modal dari negara yang sebanyak 5 triliun itu. Kita tidak bisa merinci satu persatu, ya samping proyek yang fiktif juga ada pembelian barang-barang juga yang sifatnya fiktif, yang kurang lebih nilainya 2,5 triliun kerugian negara, gitu loh. Ya dia melakukan pembayaran fiktif seolah-olah ada suatu proyek tertentu, ya proyeknya juga nggak ada. Kuat diduga pencairan SCF 2,5 triliun rupiah disalahgunakan dengan mengatasnamakan pengadaan barang untuk sejumlah proyek fiktif, di antaranya pembangunan jalan tol Krian Legundi, Bunder, Manyar, hingga pengadaan material proyek tol Semarang Demak. Hingga kini, total sudah ada 14 orang diseret sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana PT Waskita Beton. Beberapa di antaranya sudah masuk persidangan. Penyerahan dana juga banyak, ya, di samping yang tadi saya bilang ya ada 14 itu juga orang-orang yang bertanggung jawab, ya. Itu ada kualifikasinya, ada dari Waskita ya, sebanyak 6 orang, ya, dan dari Waskita Beton Prikes sebanyak beberapa orang, ya, dan termasuk dari pengacaranya, ya, termasuk juga dari beberapa pihak swasta yang menerima pembayaran secara fiktif itu. Mengacu pada laporan tahunan Waskita Karya tahun 2020, perusahaan ini memiliki tanggungan fasilitas SCF dari 7 bank nasional dan daerah dengan total nilai mencapai 7,7 triliun rupiah. Nilai SCF tertinggi diberikan oleh Bank Negara Indonesia sebesar 3,275 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyebut, buntut dari pencairan SCF proyek fiktif tersebut, sejumlah perusahaan kecipratan aliran dana. Dana mengalir sebagai bentuk imbal jasa karena bendera perusahaannya dipinjam sebagai vendor. Dari PT Waskita Persero terbuka ya ditemukan ada 2,5 T tadi, ya. Nah, kemudian keterkaitan dengan direktur yang kaitannya dengan SCF atau supply chain financing itu lebih kurang 70 M. Ini berkaitan dengan pembayaran pekerjaan fiktif pada subkontraktor. Fiktif dalam arti bahwa pekerjaan memang ada ini, tapi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelaku, ya, di sini yang dipalsu, ya. Jadi dia menggunakan fasilitas SCF tadi, sehingga bisa merugikan kerugian negara. Jejak korupsi BUMN Waskita Karya sebenarnya gamblang terlihat di kasus proyek fiktif Waskita Beton. Namun sayangnya perlu waktu hampir 1 tahun bagi Kejaksaan Agung untuk menyeret tersangka baru di kasus korupsi ini. Dari perkara sebelumnya, sudah ada 6 orang dari jajaran Waskita Beton yang dijadikan tersangka dan 4 diantaranya sudah menjalani persidangan sejak Maret lalu. 4 petinggi Waskita Beton didakwa telah bersekongkol bersama-sama merugikan keuangan sebesar 2,5 triliun rupiah dengan bermain proyek dan vendor fiktif. Kasus yang menimpa perusahaan konstruksi PT Waskita Karya kini berbuntut panjang. Di tengah penyidikan kasus proyek fiktif dan penyelewengan dana SCF, muncul dugaan manipulasi laporan keuangan oleh manajemen Waskita Karya. Tudingan ini muncul dalam rapat kerja Komisi 6 DPR dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo 5 Juni lalu. Wakil Menteri BUMN mendorong Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk menginvestigasi laporan keuangan dari 2 BUMN Karya. Tata kelola keuangan memang PR saya dengan Bu Nelly, karena memang di beberapa
karya seperti Waskita, seperti Wika ini memang pelaporan keuangan juga tidak sesuai dengan kondisi realnya. Artinya dilaporkan seolah untung bertahun-tahun, padahal cash flow-nya tidak pernah positif sebenarnya. Nah ini memang ada isu di dalam pelaporan keuangan. Nah kita sedang investigasi soal tadi Waskita. Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini real? Apa jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak real? Kita akan lihat apabila memang ada unsur pidana di dalam laporan keuangan, fraud, ya kita bisa lakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan itu. Nah kita ke depan akan mulai lakukan ini. Saya sudah lapor dengan Pak Ketua BPKP. Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan, ya kita bisa lakukan tindakan yang tegas dengan kerangka governance yang ada. Namun pandangan berbeda disuarakan Indonesia Corruption Watch. Menurut ICW, praktik korupsi di tubuh BUMN dipicu tata kelola yang tidak transparan. Sepanjang tahun 2016 hingga 2021, terjadi 119 kasus korupsi di BUMN hingga menggerogoti keuangan negara 47,92 triliun. Ya, kalau selama ini sebenarnya model seperti ini, laporan fiktif dan lain-lain bukan cerita baru lagi. Jadi sebenarnya kasus ini sudah terbilang sering ditangani oleh aparat penegak hukum. Jadi mestinya Kejaksaan Agung tidak lama untuk memproses atau menuntaskan perkara ini sampai nanti ke proses persidangan. Permasalahan BUMN ini bukan permasalahan yang baru dan sulit dicarikan solusinya. Permasalahan yang berulang, solusinya sudah sering disampaikan, tapi belum ada keinginan dan rasa-rasanya memang tidak serius untuk memperbaiki BUMN. Bertahun-tahun sudah, perusahaan milik negara digerogoti kasus korupsi. Performa keuangan terus babak belur, namun terus disuntik penyertaan modal pemerintah. Sudah semestinya BUMN berkaca mematut diri. Sebaliknya, pemerintah juga harus tegas mengawasi dan memberi sanksi bagi BUMN-BUMN yang masih melakukan praktik siluman anggaran. Sebab bila tidak, kinerja BUMN dan pengawasan yang buruk bisa menjadi lingkaran setan, sumber kerugian negara yang tak berkesudahan.